إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini, berjumpa kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi sebagai seorang mukmin, sebagai hamba Allah, berarti telah berkumpul nikmat sehat dan iman. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita istiqomah di dalam iman dan amal soleh hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah memberi kita nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, di antara bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala mewujudkan tauhid uluhiyah, bahwa tidak ada ilah al-ma'bud bihaqqin, sesembahan yang hak kecuali Allah, baik dalam aspek jasmania ataupun ruhania, baik ibadah dalam aspek hati, lisan maupun perbuatan anggota tubuh. Di antara bentuk ibadah kepada Allah yang merupakan aspek keseluruhan dari anggota tubuh gerak, yaitu al-khasyah, takut kepada Allah. Kalau al-khauf, dia merupakan amalan hati, ibadah batiniyah yang merupakan pasangan dari ar-raja, khauf, raja. Keduanya adalah amalan hati, ibadah batiniyah, sekalipun nanti tampak terrefleksi dalam perbuatan, tapi dia lebih menekankan pada aspek
batiniyah, sebagaimana cinta. Dua pilar inilah ibadah bergerak yang merupakan aspek batiniyah. Adapun al-khasyah juga disebut dengan takut, tapi lebih tampak secara zahirah. Maka orang yang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan terlihat dari gerak-gerik tubuhnya, aktivitas perbuatannya. Di dalam surah Al-Baqarah di ayat 150 Allah Jalla wa'ala berfirman, illal ladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Kecuali orang-orang yang berzalim di antara mereka, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Ayat ini berkaitan dengan rasa takut kaum muslimin ketika itu, yakni kepada orang-orang yang berbuat aniaya, terutama mereka yang tidak suka kaum muslimin sholat menghadap Ka'bah, Baitullah. Kalau kita lihat, yakni pada ayat sebelumnya, yakni ayat yang ke-149 dalam surah Al-Baqarah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Apa kata Allah? Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhan. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Wa min haitsu kharajta, dan dari mana saja kalian keluar atau datang, fawalli wajhaka, maka hadapkanlah atau palingkanlah wajahmu syatra, ke arah syatra, batas, ya, syatral masjidil haram, yaitu ke arah Ka'bah, Masjidil Haram. Kurang lebih
16 bulan Nabi sholat menghadap Masjidil Aqsa. Ada orang yang gak suka perubahan arah kiblat itu. Siapa? Yang pasti adalah orang-orang Yahudi. Sampai diturunkan ayat. Sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang bodoh berkata di antara manusia, ma wallahum an qiblati, apa yang memalingkan mereka berpindah dari arah kiblat allati himul lati kanu 'alaiha, yang mereka sebelumnya menghadap kepadanya, yaitu Masjidil Aqsa. Allah sifati mereka dengan as-sufaha, orang-orang bodoh. Tidak lain mereka adalah orang-orang Yahudi. Maka ketika Allah sudah menetapkan bahwa kiblat itu adalah Ka'bah, maka otomatis Nabi dan kaum muslimin harus berpindah arah kiblat dari Masjidil Aqsa menghadap ke Masjidil Haram. Maka dari itu Allah katakan di sini, di mana saja kau keluar, maka palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, Ka'bah. Kenapa? Wa innahu lal haqqu mir rabbik. Karena sesungguhnya itu merupakan ketentuan yang hak dari Rabbmu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kalian kerjakan. Kemudian diulang lagi, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna nasi 'alaikum hujjatun illa alladziina zalamu minhum. Baik, coba dibaca lagi ayat 150. Dan dari manapun engkau keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk mentanggung kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadamu, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan kamu mendapat petunjuk. Iya. Allah sebutkan li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas diri, tidak ada hujjah, tidak ada alasan atas diri. Ya, ini dikecualikan kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Ini yang suka ganggu-ganggu kaum muslimin pada saat itu karena perubahan arah kiblat tersebut. Baik. Kemudian Allah
katakan fala takhshawhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, wakhshawni, dan takutlah kepada aku. Baik, kita mencoba buka tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah. Apa makna al-khasyah? Takut kepada mereka. Sementara Allah perintahkan kita hanya takut kepadanya. Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Ini adalah perintah Allah Jalla wa'ala yang ketiga untuk menghadap ke Masjidil Haram dari seluruh belahan bumi. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai hikmah pengulangan sampai 3 kali tersebut. Ada yang berpendapat bahwa hal itu dimaksudkan sebagai penekanan. Ya, kenapa diulang 3 kali? Kalimat wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram, di mana saja kau berada, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sampai 3 kali dalam ayat yang ini dan sebelumnya, dalam rangka apa? Litaukid, untuk menekankan akan pentingnya seseorang itu menghadap ke arah Masjidil Haram, terutama ketika pada saat itu, saat awal-awal perubahan arah kiblat. Terus, karena ia merupakan nasah atau penghapusan hukum yang pertama kali terjadi dalam Islam, sebagaimana dinyatakan Ibnu Abbas dan ulama lainnya. Ada juga yang mengatakan perintah itu turun dalam beberapa kondisi. Pertama, ditujukan kepada orang-orang yang menyaksikan Ka'bah secara langsung. Kedua, bagi orang-orang yang berada di Mekah tetapi tidak menyaksikan Ka'bah secara langsung. Dan ketiga, bagi orang-orang yang berada di negara lain. Demikian yang dikemukakan oleh Fakhruddin Ar-Razi. Sedangkan jawaban yang rajih atau kuat menurut Al-Qurtubi yang pertama, yaitu ditujukan kepada orang-orang yang berada di Mekah. Kedua, untuk orang-orang yang berada di negara lainnya. Dan ketiga, bagi orang yang melakukan perjalanan. Wallahu a'lam. Dan firman Allah Ta'ala, agar tidak ada hujah manusia atas kamu, yaitu ahlul kitab. Mereka mengetahui di antara sifat umat ini adalah menghadap ke arah Ka'bah sebagai kiblat. Jika kehendak untuk menghadapkan kiblat ke Ka'bah itu telah hilang dari sifat umat Islam ini, mungkin mereka akan menjadikannya sebagai hujah atas kaum muslimin. Dan selain itu, agar mereka tidak berhujah bahwa kaum muslimin sama dengan mereka dalam menghadap ke Baitul Maqdis. Dan pendapat ini lebih jelas. Mengenai firman Allah Ta'ala ini, Abdul Aliyah mengatakan,
Yang dimaksudkan dengan hal itu adalah ahlul kitab ketika mereka mengatakan Muhammad berpaling ke arah Ka'bah. Mereka mengatakan dia rindu kepada rumah ayahnya dan agama kaumnya. Dan yang menjadi hujah mereka atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berpalingnya beliau ke Baitul Haram. Ya. Padahal saat itu Ka'bah masih dikelilingi oleh berhala-berhala. Peristiwa pemindahan arah kiblat itu tidak lama setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kurang lebih 16 bulan. Sementara saat itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebelum akhirnya tahun ke-7 Hijriah baru Allah memudahkan kaum muslimin untuk membebaskan kota Mekah. Itulah yang disebut dengan Fathu Makkah. Kaum muslimin sudah menguasai kota Mekah dan berhala-berhala itu dihancurkan. Tapi ketika pemindahan arah kiblat ini Rasul masih di Madinah. Sementara beliau setiap kali sholat berharap Allah memerintahkan menghadap ke arah Ka'bah. Sehingga Rasulullah itu sering lihat ke arah atas kalau sholat. Dan sementara Yahudi di sekitar Madinah senang apabila kaum muslimin itu sholat menghadap Masjidil Aqsa. Senanglah orang Yahudi. Begitu dipindah, mereka kebakaran apa? Minggu jenggotan orang Yahudi. Ya mungkin bahasa atau istilah kita kebakaran jenggot. Baik, lanjut tafsir. Mereka katakan ia akan kembali kepada agama kita sebagaimana ia telah kembali ke kiblat kita. Kata Ibnu Abi Hatim, hal senada juga diriwayatkan dari Mujahid At-Ahdaha, Rabi bin Anas, Qatadah dan As-Sudi. Dan mengenai firman Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, mereka semua berpendapat, yaitu orang-orang musyrik Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa taat kepada Allah dalam segala keadaan, tidak pernah melanggar perintahnya meskipun hanya sekejap mata, sedang umat beliau selalu mengikutinya. Firman-Nya, "Fala tahsawhum mahsaw," maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Artinya janganlah kalian takut terhadap kesangsian orang-orang zalim yang menyusahkan, tetapi takutlah hanya kepadaku saja. Sesungguhnya hanya kepada Allah Ta'ala sajalah yang lebih berhak untuk ditakuti daripada mereka. Firman-Nya, Ya, maka Allah lah yang berhak ditakuti, bukan takut kepada manusia. Maka takut-takut yang terjadi dalam kehidupan manusia itu adalah takut yang bisa tampak dalam perilaku-perilaku mereka, dalam perilaku ekonomi. Mereka takut dalam perilaku berjihad. Mereka juga takut. Padahal jangan takut kecuali takut kepada Allah. Juga takut kena musibah ini. Maka takutlah kepada Allah. Pertama, contoh.
dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-9. Kadang manusia itu takut yakni kepada kemiskinan. Kemiskinan yang dimaksud di sini adalah harta, benda. Tapi perintah Allah itu, takutlah kalian meninggalkan generasi-generasi lemah sebagai bentuk rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam ayat tersebut Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Apa kata Allah? Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ini perintah untuk takut kepada Allah, takut di belakang mereka. Kalau meninggalkan generasi-generasi yang lemah, ini wujud takut kepada Allah. Sementara kadang orang takutnya kepada sesuatu yang akan menyengsarakan hidupnya atau keluarganya atau generasi sesudahnya. Hanya sekedar takut yang bersifat duniawiyah, tapi tidak ditujukan takutnya itu kepada Allah. Dalam ayat ini Allah katakan wal yakhsha, khasyah, ya, wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah. Takut apa? Yaitu orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afan, generasi-generasi yang lemah. Yang paling utama yang harus ditakuti, lemah ekonomi atau lemah iman, Pak? Halo? Lemah iman apa lemah ekonomi? Lemah iman. Lemah akidah. Masih melarat nek imane tebel, selamat napa boten? Selamat napa boten? Selamat. Tapi kalau dibalik, masih sugih dunya brono, hartanya melimpah tapi imannya tipis. Bisa jadi harta yang melimpah itu bisa habis, ludes, karena imannya tipis. Sekalipun konteks ayat ini adalah berkaitan dengan apa? Kesejahteraan. Kesejahteraan berarti berkaitan dengan apa? Ekonomi. Tapi ini hanya penyerta saja. Artinya manusia itu harus lebih takut kalau nanti di akhir atau di belakangnya
meninggalkan generasi yang lemah imannya. Sehingga dalam berperilaku ekonomi dia menyimpang. Itu yang mestinya harus ditakuti. Perilaku ekonominya riba, perilaku ekonominya maisir, perilaku ekonominya gharar. Itu yang harus ditakuti. Karena itu yang merusak keberkahan, kesejahteraan. Ingat, sejahtera. Apa makna sejahtera? Tercukupi kebutuhannya. Sekalipun tercukupi kebutuhan, kalau ternyata harta yang dipakai untuk mencukupi kebutuhannya itu tidak berkah, hanya karena tidak memiliki landasan iman yang kokoh, sehingga perilaku ekonominya menyimpang, itu yang bahaya. Ayat ini Pak biasanya dipakai oleh marketing asuransi, terutama asuransi yang mengklaim dirinya sebagai asuransi syariah. Kalau konvensional ngapain pakai dalil? Tapi yang kadang asuransi syariah ini pakai dalil ini. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah, orang-orang yang meninggalkan generasi di belakangnya, generasi yang lemah. Akhirnya difokuskan ke lemah ekonomi saja, bukan lemah iman, lemah akidah. Jadi nanti Bapak kalau mati, nanti itu dapat santunan. Cukup bayar premi tiap bulan. Berapa? Preminya nggak banyak kok Pak. Ya 500.000 lah per bulan. Nanti kalau Bapak mati dapat sekian miliar. Ya Pak. Deal kan? Deal, om saya itu duwe polis kok. Sampai duwe polis ya. Terutama yang duwe kredit pasti di cover sama asuransi. Karena pihak leasingnya pasti harus syaratnya punya polis asuransi. Kalau nanti mati di cover sesuai dengan apa? Besarnya pinjaman. Tapi kadang di luar akad-akad kredit pun orang zaman sekarang ini takut. Tapi takutnya hanya kepada urusan perut, bukan takut kepada Allah. Engko aku nikmati bojoku, anakku mangan opo. Maka akhirnya beli polis asuransi. Ketika orang sudah tidak percaya dengan asuransi lokal, maka masuklah asuransi dari luar. Wow, itu tambah gila-gilaan nih. Apa? Nggak boleh nyebut merek. Antum tahu sendiri, yang P, yang Z, yang M, nama-nama depan inisialnya banyak sekali bergentayangan di negeri kita. Karena orang-orang kita ini gampang dibodohi. Karena tidak menggantungkan kepada Allah, tapi menggantungkan kepada manusia. Maka takutlah kepada Allah, meninggalkan generasi yang lemah. Jangan sekedar lemah dalam urusan ekonomi, akidah lebih pokok, lebih utama dari yang lain. Takutlah kepada Allah Jalla wa'ala.
Jangan takut kepada makhluk. Kadang orang itu takut kepada makhluk yang tidak tampak. Contoh yang tidak tampak apa? Hah? Apa? Jin. Ini bukan makhluk halus, ini makhluk konkret. Cuman dia hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Takut kepada apa? Virus. Gara-gara takut virus, masjid sepi. Gimana Bapak? Sepi. Kalau mall sepi wajar. Kalau diskotik sepi harus. Karena tempat kotor. Tempat kotor. Orang Arab nang diskotik atus dhisik wudu. Arab nang diskotik wudu sik Pak. Tak wudu dhisik. Kok aku cek gak terpengaruh cewek sing ayu. Justru sampai goleki. Kalau terminal sepi, bandara sepi karena virus wajar. Tapi masjid jangan sampai terjadi. Tetap harus ramai. Karena tempat yang paling bersih di muka bumi adalah masjid. Sandal aja dicoplok. Gini apa banget? Sampai mau diskotik nyoplok sandal, malah pamer sepatu. Sebelum kita masuk masjid, cuci kaki. Nek langgar-langgar tradisional biyen niku nang ngarepe masjid ana kolange. Ini ono enggak? Ono. Tapi masjid-masjid sekarang yang mengadopsi masjid dulu masih ada. Melebu kenceng. Saya resik. Belum nanti wudu, kesucian jasmani, kesucian ruhani. Lah kita ini ibadah kepada Allah, kenapa harus takut? Katanya memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid itu orang yang khasyah, takutnya kepada Allah. Buka surat At-Taubah, surat 9. Ayat 18. Kata Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Apa kata Allah? Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Terus, maka mudah-mudahan mereka akan masuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya. Innama ya'muru masajidallahi, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah man amana billahi wal yawmil akhir, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bagaimana ciri mereka? Tampak dari perbuatannya. Wa aqamas salata wa ataz zakat, di mana mereka tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, tetap mendirikan sholat,
mana dia mendirikan sholat? Di rumah atau di masjid? Kalau di rumah itu namanya bukan memakmurkan masjid, memakmurkan apa? Kita bicara memakmurkan apa? Memakmurkan masjid. Maka yang tidak tampak itu imannya, karena iman itu iktiqad di dalam hatinya. Tapi yang tampak dari perbuatannya, orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang menegakkan sholat. Maka nenek ono wong gak sholat nyumbang masjid, saya tanya, memakmurkan masjid atau tidak? Orang itu memakmurkan masjid atau tidak? Duit-duit sak miliar dikai nyumbang masjid, tapi dia gak sholat, memakmurkan masjid atau tidak? Dia tidak memakmurkan masjid. Enggak sholat. Ingat ayat ini. Orang yang memakmurkan masjid itu hanya berarti apa? Di sini ada pembatasan. Kalau keluar dari batas ini berarti enggak masuk kategori. Mereka orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Cuman masalahnya kita tidak tahu orang ini imannya, karena urusan batiniah. Tapi tampak dari perbuatannya apa? Ditegakkan sholat, dia menegakkan sholat. Gak sholat kok nyumbang masjid. Tapi ini anak orang nyumbang dulu sampai terima enggak? Halo? Urusan dia dengan Allah, urusan dia. Kak sholat itu urusan dengan Allah. Kau yang gawa sak miliar ini tak terima ini. Tapi kontak kandani, cak sampai nyumbang ini gak termasuk makmurkan masjid, enggak. Kenapa? Ayat itu dulu At-Taubah ayat 18. Loh, terus aku termasuk apa? Makanya sampai yang nyumbang sholat Allah. Dakwah apa enggak itu? Dakwah enggak? Dakwah timbang sodat apa? Amal jariah aku enggak cocok, enggak dapat pahala, wis tak sholat aja. Antum berhasil mendakwainya. Ada orang enggak sholat di depan masjid, kemungkinan ono karepe, ada tendensi, ada udang, orang kafir di masjid, masa orang kafir di masjid? Itu orang karepe, bukan orang Islam yang enggak sholat, orang kafir di masjid. Orang karepe, wong dia gak sholat kok. Ya karena dia tidak memakmurkan masjid. Dan menunaikan zakat satu paket, sholat dan zakat satu paket. Dan ciri yang ketiga apa? Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Allah sing dimedeni nalika berangkat nang masjid, Allah sing dimedeni. Walaupun ketakutan itu nyata. Lebih menakutkan mana Pak? Virus dengan ketika sholat di zaman peperangan, lebih menakutkan mana? Virus apa ketika perang?
Apa itu? Ruh, rudal. Lebih ditakuti mana? Sampai budal masjid, engko ana rudal, apa ana virus? Sengketok sengketok. Sengketok rudal. Maka orang yang memakmurkan masjid, dia tidak takut kepada makhluk siapapun dan apapun. Budal nang masjid wayahe bele-belean PKI. Sampai ngerti nggak? Halo. Iki negara dikuasai wong kafir. Diberlakukan jam malam. Atau sering terjadi kasus berangkat ke masjid ditembak sniper. Di sini tantangan hidupnya. Apakah masih tetap memakmurkan masjid? Coba kalau terjadi peperangan, coba kalau terjadi huru-hara, masjid ini tetap didatangi atau tidak? Tak mirip wedi. Apa meneh jamaah? Tak mirip wedi. Ini Pak, ini patut jadi pelajaran buat kita nanti suatu saat ketika ada peperangan, ketika ada huru-hara, ketika nanti terjadi corona jilid ke piro ya? Jilid 3 apa jilid 4? Tapi ketohannya ini gak virus, bukan biologi. Yang akan datang bisa jadi nanti trennya kimiawi. Wes, jadi terus no. Inilah orang-orang yang mewujudkan takutnya hanya kepada Allah. Oke lah, masuk masjid, protokol, nggak masalah. Protokol di sini maksudnya apa? Pakai masker. Tapi aja ditinggal masjid. Pakai masker, monggo. Protokol manusia dijalankan. Ngarep sak durunge mlebu, cuci apa? Cuci tangan, pakai sabun. Ikuti protokol, enggak apa-apa. Gawe masker, monggo. Sing enggak gawe masker, monggo. Maksudnya kok nek wayahe salat buka srek. Mari salat tutup srek. Wong salat itu cangkeme kudu ketok. Umi-umi. Sujud itu nempel batu ambek elung satu paket. Itu protokolnya Allah. Nah, protokol manusia dipakai, jangan meninggalkan protokolnya Allah. So, tetap apa? Rapet. Sok rapet. Gaya masker sampai mati, nabi yo gak apa-apa. Cuci tangan, protokol manusia dijalankan. Protokol Allah tetap ditegakkan. Untuk meninggalkan masjid tempat yang paling bersih secara jasmania maupun rohania. Makanya masjid adalah tempat terbaik di muka bumi. Nah, orang-orang yang mampu memakmurkan masjid seperti itu, itulah wujud daripada apa? Yakhsha, rasa takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadang masjid itu ditinggal, biar aktif saja.
Bahkan wis gak ono corona, caranya wis dicabut. Istilah pandemi sudah dicabut. Sampai saat ini lho ono sing turun nang masjid. Ono gak? Jamaahmu sing ilang. Padahal wong gak lapo-lapo, ono ketok. Wingi yo ketok nang warung, wingi ketok cangkruan nang warkop, tapi biyen nang masjid saiki belas. Kasihan. Nah itu yang perlu diingatkan supaya takut kepada Allah. Jangan takut kepada makhluk Allah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula takut-takut kita, yakni kepada makhluk-makhluk yang lain. Jangan sampai justru kita membunuh anak-anak kita, yakni karena takut miskin. Takut miskin. Dalam surah Al-Isra surat 17 ayat yang ke-31, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena khasyah takut miskin. Anak wis 5 tibake meteng maneh sing kaen wis uripe soro nyambut gawe rok-rok ternyata hamil lagi istrinya. Pertanyaannya, kau gugurkan atau tidak? Halo? Isma, iki murid piro ini? Kandunganmu wis 4 bulan ya. Wis golek dokter. Kuret tenai. Berarti takut kepada siapa ini? Takut kepada setan, takut kepada dirinya sendiri yang merupakan bayang-bayang syaitan, sehingga dia melakukan abortus provokatus. Padahal 4 bulan itu sudah adanya nyawanya, berarti itu membunuh. Takut miskin, anak-anaknya dibunuh. Kadang-kadang sudah kandung melahirkan, akhirnya anaknya di mana? Dibuang di bak sampah, dibuang di sungai. Terutama gara-gara main api, akhirnya terbakar, hamil di luar nikah. Yang menghamili kabur, takut tidak ada yang tanggung jawab, takut tidak ada yang memberi makan. Padahal sekalipun anak itu anak haram,
hasil perbuatan zina, saya tanya, dia sudah ditetapkan rizkinya atau tidak? Sudah. Wis gak usah digugurno, masalah itu hasil zina, jarno iku menungso, aja dipateni. Masalahnya kadang orang itu tidak mampu menanggung aib, gak kuat isin. Anakku MBA merek bayi accident, anakku LKMD lamaran kari meteng gise, kadang nyari orang sopore sing gelem ngawini anakku wis meteng 8 wulan iki nek gak segera tak golekno bojo, akhirnya ngelairno anak gak ono bapake. Waduh, isin ya apa martabatku ini. Akhirnya buka sayembara, siapa yang mau mengawini anak saya akan saya siapkan tempat tinggal dan akan saya beri duit untuk duduk di pelaminan. Kira-kira sampean mau? Nek ana sayembara koyo ngono gelem. Iki sing ngetek sing jenggot-jenggot putih kabeh. Padahal tidak boleh menikahi seorang wanita yang sedang hamil kecuali sudah melahirkan. Tidak boleh, harus sudah melahirkan baru dinikahi. Bahkan yang menghamili sendiri tidak boleh menikahi kecuali sampai melahirkan. Ini menikahi dalam kondisi para perempuan ini hamil. Ustaz, iki nikahi epok-epok lu. Epok-epok ada ijab kabul, ono penghulu, epok-epok, pura-pura. Lalu nek mlebu kamar kok pura-pura. Gak bahaya kan? Seorang itu nggak boleh menikahi wanita yang sedang hamil, apalagi dijima setelah itu. Berarti dia menyirami tanaman orang lain, haram hukumnya. Dan itu berlaku bukan hanya orang yang dinikahi. Ketika hamil seperti itu, seandainya budak kita perang, dapat rampasan perang wanita ini dibagi kepada pasukan perang, masing-masing dapat 2 wanita, terus ternyata budak tawanan perang ini dalam kondisi hamil, haram dijima kalau masih dalam kondisi hamil. Tidak boleh menyirami tanaman orang lain. Loh, ini malah dikawin, dirabi. Tapi kadang-kadang wong sing gak ngerti agama, bosen melarat, wis tepak igrek, wis kawin oleh kadang-kadang ada cara yang tidak seperti itu. Apa? Jangan pintas. Apa? Supaya tidak mau menanggung air, aborsi, gugurkan anak itu. Sakno membuat bayi ini. Saya punya video rekaman bagaimana proses abortus. Ini bayi janin yang sudah dalam rahim yang sudah
di atas 4 bulan. Berarti sudah ada ruhnya. Itu dimasukkan spekulum, alat penjepit kepala. Sudah kena kepalanya Pak, digetuk keras. Iku nek umpama iso bengok jerit. Dan video ini orang yang buat orang barat, setelah ditunjukkan videonya proses aborsi tadi itu kepada orang yang melakukan, dia menangis sejadi-jadinya, merasa menyesal dia. Dan setiap malam dia dihantui rasa berdosa. Itu bayi hidup, jangan dibunuh hanya karena takut miskin, hanya karena takut tidak ada yang bertanggung jawab menghidupi anak ini. Karena yang laki kabur atau juga yang lainnya. Jangan sampai membunuh anak hanya takut miskin. Khasyata illah, maka takutlah kepada Allah. Karena Allah lah apa? Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rizki dan juga kepadamu. Aja khawatir, tutup nek rezekimu 100 mau dikurangi bentung 50 kaya anakmu. Enggak, rezekimu dhewe 100, rezeki menungso sing anyar iki tetep ada sendiri, tidak mengurangi jatahmu. Karena otak pikiran manusia itu anggapannya apa? Nek dua anak akeh, jatahku kurang. Itu keliru. Justru kalau punya anak baru, jatahmu tambah. Untuk apa? Sebagai penyalur harta untuk anakmu melalui dirimu. Jangan dengan dua anak tambah, rezekimu tambah akeh, tapi iringo. Itu sebagai apa? Sebagai pengelola. Ojo lali anake. Iki tiga rezeki tambah, anaknya tambah, itu kayak anaknya, kayak hobi. Koleksinya, koleksi hobi kan kasihan anaknya. Ya, wallahu. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang bisa saya sampaikan untuk membahas khasyah, takut kepada Allah. Maka jangan takut kepada makhluk dan takut kepada apapun, takutlah hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.